Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buat cemilan dari bahan-bahan yang sederhana dan sangat murah. Bisa kita jadikan untuk menambah kreasi ide jualan. Bagi yang penasaran bagaimana cara buatnya, ikutin videonya sampai selesai. Dan bagi yang suka dengan videonya bisa di-subscribe channelnya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. 110 gram tepung terigu, 110 gram tepung tapioka, 2,5 sendok teh kaldu bubuk, 2 butir telur yang berukuran sedang, 1 sendok teh merica bubuk, 2 bungkus bawang putih bubuk, 3/4 sendok teh garam, 390 ml air. Dan di sini aku sudah menyiapkan 1 bungkus bihun jagung. Dan isinya ini ada 2 keping ya. Kemudian kita rebus dulu bihunnya sampai matang. Dan ini sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Kemudian bihunnya kita bagi 4 sama rata ya. Dan di sini aku pakai pewarna makanan seperti ini. Pertama kita tuangkan sedikit pewarna merah. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata warnanya. Dan yang kedua kita campur sedikit warna oranye. Bisa kita campur dengan sedikit air agar cepat tercampur dan lebih merata. Dan yang ketiga kita beri pewarna kuning. Dan ini yang terakhir kita beri pewarna hijau. Dan kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata warnanya. Lalu kita sisihkan dulu ya. Lanjut telurnya kita kocok dulu. Dan kemudian kita campurkan semua bumbunya. Lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Lalu tepungnya kita masukin. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Dan kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk kembali. Kemudian kita siapkan cetakannya. Cetakan yang seperti ini biasanya dipakai agar atau es krim ya. Lalu kita olesi dengan sedikit minyak sampai merata. Kemudian kita ambil sedikit bihun yang berwarna kuning. Dan kita masukkan ke dalam cetakan satu persatu. Kemudian kita ratakan dengan memakai sumpit seperti ini. Dan sebelum dimasukkan adonannya kita aduk-aduk dulu ya. Dan kita masukkan adonannya sedikit saja atau setengahnya saja. Kurang lebih 1-1,5 sendok makan. Lanjut kita kukus selama 3 menitan atau sampai adonannya kering saja ya. Dan untuk tutup pancinya kita bisa menggunakan kain yang bersih. Dan ini adonannya sudah kering. Kemudian kita masukkan lagi sedikit bihun yang berwarna hijau. Dan kita ratakan kembali menggunakan sumpit. Dan kita masukkan lagi sedikit adonan tepungnya. Dan kalau sudah beres kita ratakan kembali menggunakan sumpit. Lalu kita tutup kembali dan tunggu sampai 3 menitan. Kemudian kita masukkan bihun yang berwarna merah.
Dan ketika memasukkan bihunnya bisa dimatikan dulu ya kompornya sebentar. Kemudian kita rapihkan kembali ya. Dan kalau sudah rapi, kita masukkan kembali adonan tepungnya. Dan kalau sudah beres, kita kukus kembali. Sekarang yang terakhir kita masukkan bihun yang berwarna oranye. Dan jika sudah rapi seperti ini, kita masukkan adonan tepungnya. Atau kita bisa memasukkan terlebih dahulu stik es krimnya ya. Kita masukkan secara perlahan. Kemudian adonan tepungnya kita bisa tambahkan. Dan kalau beres semuanya, kita kukus kembali selama 15 menitan. Dan ini sudah cukup matang ya. Ini hasilnya yang sudah kita kukus, sangat mudah untuk dikeluarkan dari cetakannya. Dan dari satu resep ini bisa menghasilkan 4 cetakan seperti ini ya. Dan totalnya menjadi 24 stik. Ini juga bisa dimakan langsung ya, sudah gurih dan enak. Atau juga kita bisa menggorengnya dan kita siapkan minyak panasnya dulu. Pertama menggoreng, kita pakai api besar ya. Dan jika semuanya sudah dimasukkan ke dalam minyak, bisa kita atur apinya memakai api sedang saja. Dan tidak terlalu besar ya. Menggorengnya juga tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Dan ini kita bisa balikkan agar matangnya merata. Dan kita diamkan sebentar. Ini sudah cukup matang, kita angkat dan tiriskan ya. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng. Untuk menambah rasa yang enak, kita bisa menambahkan saus dan mayones seperti ini. Dan ini sudah siap kita hidangkan ya. Dan jika untuk berjualan, kita bisa memakai cup plastik seperti ini dan kita tata di dalamnya jadinya seperti ini ya. Atau juga kita bisa memakai plastik biasa ya, tinggal kita kasih sausnya saja. Dan sausnya bisa kita racik sendiri agar lebih enak. Dan aku mau coba dulu ya rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini enak juga gurih, di luarnya agak garing dan di dalamnya lembut ya. Dan untuk harga jual kita bisa sesuaikan saja ya. Di video kali ini aku buat cemilan dari bahan tahu dan sosis. Bisa kita hidangkan untuk cemilan keluarga ataupun ide jualan. Bagi yang penasaran bagaimana cara buatnya, kita ikutin videonya sampai selesai. Dan bila suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Di sini aku sudah menyiapkan 4 buah tahu yang berukuran kecil, 1 butir telur, 3/4 sendok makan kaldu bubuk, 1 batang irisan daun bawang, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Aku juga menambahkan 2 batang cabai rawit. Dan bila ingin pedas bisa ditambah lagi 150 gram tepung tapioka. Kemudian tahunya kita haluskan terlebih dahulu. Dan ini harus sampai benar-benar halus ya. Dan ini sudah cukup halus. Lalu kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu yang terakhir kita masukkan tepung tapiokanya. Dan kemudian kita aduk-aduk. Agar cepat kalis dan tercampur rata, kita menggunakan tangan saja ya. Dan jangan lupa terlebih dahulu kita cuci tangan dulu ya Bunda. Dan ini sudah cukup tercampur, kita sisihkan dulu. Dan di sini aku sudah menyiapkan 4 batang sosis.
Kemudian kita siapkan dulu parutan keju dan sosisnya kita potong dulu menjadi 2 bagian. Lalu kita parut memanjang seperti ini. Dan ini sudah beres semuanya. Di sini juga aku menambahkan sedikit pewarna makanan merah. Dan kalau tidak suka, ini boleh di-skip ya. Dan tujuannya agar lebih cantik dan berwarna saja. Dan ini sangat aman dikonsumsi. Kemudian kita siapkan loyang yang berukuran agak kecil. Lalu kita olesi dulu dengan minyak. Kemudian adonannya kita pipihkan terlebih dahulu. Dan agar mudah mencetak adonannya, kita pakai loyang bagian belakang saja ya. Lalu kita rolling seperti ini agar adonannya rata. Adonannya kita paskan saja dengan ukuran loyangnya ya. Dan agar rapi saat menggulung, bisa kita potong merata sedikit di bagian pinggirnya. Dan sisa potongannya bisa kita tempelkan dan ratakan kembali. Kemudian kita taburkan di atasnya parutan sosis. Dan kita taburkan merata ya sampai adonannya tertutup semuanya. Dan jika sudah selesai kita bisa kukus selama 15 menitan. Dan ini hasilnya yang sudah kita kukus, aku percepat saja ya. Kita tunggu sampai agak dingin tapi tidak terlalu dingin juga ya. Kemudian kita gulung perlahan seperti ini. Dan menggulungnya bisa sambil agak ditekan ya, agar menempel. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa tekan-tekan sedikit agar menempel rata. Kemudian kita iris perlahan seperti ini. Dan ukurannya bisa disesuaikan ya. Dan kita iris seperti ini sampai habis ya. Dan ini hasilnya yang sudah kita iris. Di sini juga aku sudah menyiapkan 1 sendok makan tepung terigu dan dicampur dengan sedikit air. Dan siapkan juga 100 gram tepung panir. Di sini tepung panirnya aku sudah campur ya dengan tepung panir yang berwarna oranye. Kemudian kita celupkan seperti ini secara berputar. Jadi yang kita tepungin hanya bagian pinggirnya saja ya. Lanjut kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Sama diputar seperti ini. Agar tepung panirnya agak tebal bisa diputar 2 kali putaran. Dan ini sudah cukup jadinya seperti ini. Dan jika adonannya tidak menempel seperti ini, bisa kita cubit sedikit atau tekan-tekan seperti ini agar menempel. Dan kita ulangi lagi seperti tadi ya, sampai semuanya beres. Dan ini hasilnya yang sudah kita tepungin. Lanjut kita siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Kita masukkan satu persatu. Dan kalau sudah kita diamkan dulu sebentar. Dan kita bisa balikan seperti ini agar matangnya merata. Di sini api yang aku pakai yang sedang saja ya, tidak terlalu besar. Dan ini menggorengnya juga tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Dan ini sudah cukup matang, kita angkat dan tiriskan. Dan untuk hidangan di keluarga, kita bisa tata seperti ini.
Kita juga bisa menambahkan irisan daun bawang. Kita taburkan seperti ini. Di sini aku juga menambahkan irisan cabai rawit keriting. Kita taburkan seperti ini ya. Tambahkan juga saus dan mayonesnya ya. Kita juga bisa membuatnya untuk snack box tanpa saus dan mayones. Ini sudah enak, gurih. Kita bisa pakaikan stiker seperti ini agar lebih cantik dan menarik. Dan kalau ingin menambahkan saus dan mayones bisa juga ya, jadi seperti ini. Atau kita bisa jual dengan memakai cup seperti ini. Dan kita tata di dalam cup seperti ini. Kita tinggal menambahkan saus dan mayonesnya secara terpisah seperti ini. Kita bisa menambahkan stiker juga ya. Bisa juga kita memakaikan langsung saus dan mayonesnya seperti ini. Bisa juga kita sajikan atau menjualnya secara ditusuk seperti ini. Kita tinggal menuangkan saus dan mayonesnya saja. Dan untuk harga jual kita bisa sesuaikan dengan modal yang kita keluarkan. Dan kita sesuaikan juga dengan harga jual di daerahnya masing-masing. Dan mari kita coba rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak, tepung panirnya terasa crunchy, rasa sosisnya juga terasa, dan tekstur adonan tahunya agak kenyal sedikit. Selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video ini. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Di sini aku memakai mie yang seperti ini ya. Dan ini sangat murah, harganya cuma 5.000 sampai 6.000-an per bungkus. Kemudian mie-nya kita remukan terlebih dahulu seperti ini. Bisa juga kita pakai alat ya untuk meremukannya. Dan ini sudah cukup remuk ya, jadinya seperti ini. Kemudian kita siapkan 3 butir telur yang berukuran kecil. Bisa juga kita pakai 2 butir telur yang berukuran besar, 400 ml air, 2 bungkus Royco atau kaldu bubuk. Lalu kita campurkan semua bahan-bahannya. Dan kita kocok lepas terlebih dahulu telurnya. Dan agar hasilnya lebih mengembang, bisa dikocok agak lama ya. Lalu kita masukkan kaldu bubuk dan airnya. Dan kita kocok kembali sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan mie yang sudah kita remukan ya. Dan kita rendam selama 20 menitan. Dan ini hasilnya yang sudah kita rendam. Lalu kita siapkan cetakannya seperti ini. Dan tunggu sampai minyaknya panas ya, baru kita masukkan adonannya. Kita ratakan adonannya seperti ini ya. Dan jika saling menempel seperti ini, kita pisahkan saja ya. Dan ini adonannya sudah cukup kita balikan ya. Sambil agak ditekan ya pinggirnya seperti ini. Kita rapihkan agar hasilnya nanti bulat merata ya.
Dan ini sudah cukup matang kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya, bentuknya jadi bulat seperti ini. Dan ini hasilnya ya, semua yang sudah kita goreng. Ini sudah siap kita hidangkan. Untuk cemilan di keluarga juga sangat enak ya bun. Anak-anak pasti suka. Dan kita lihat bentuknya menjadi bulat seperti ini ya. Tambahan bumbunya agar lebih enak. Di sini aku sudah menyiapkan bumbu tabur rasa keju, dan ini juga rasa asin, dan juga bumbu tabur pedasnya, dan ditambah saus juga sangat enak ya bun. Mari kita coba rasanya kayak gimana. Kita tinggal cocokkan dengan saus seperti ini atau ditambah bumbu tabur ya bun. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini sangat enak dan gurih, di luarnya crispy dan renyah, di dalamnya lembut. Dan jika untuk berjualan bisa kita pakai cup styrofoam. Tinggal kita pakaikan kertas nasi seperti ini ya. Dan jika sudah siap, kita tinggal menambahkan bumbu taburnya saja. Di sini aku menambahkan bumbu tabur rasa keju. Bisa juga kita tambahkan saus di atasnya. Dan ini hasilnya yang sudah kita kasih bumbu. Karena harga telur lagi mahal, bisa kita jual satu cupnya 6 ribuan saja. Atau bisa kita jual dengan harga jual di daerahnya masing-masing ya. Ditambah mayones juga sangat enak. Ini perpaduan yang sangat lengkap. Bunda di rumah wajib coba ya. Di video kali ini aku buat cemilan untuk ide jajanan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini enak banget, kriuk, renyah, dan juga gurih ya. Dan untuk bumbunya bisa juga kita pakai bumbu tabur seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa juga kita pakai bumbu kacang seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini juga sangat enak untuk ide jajanan, insya Allah laris ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita siapkan 250 gram tepung maizena, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh merica bubuk, 1,5 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam, 2 batang daun bawang yang sudah diiris, dan ambil daunnya saja, 8 buah cabai keriting merah yang sudah diiris, 400 ml air, kemudian kita campurkan semua bahan-bahannya. Dan kita aduk-aduk terlebih dahulu agar semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan air secara bertahap ya, sambil diaduk-aduk. Kita masukkan juga daun bawang sama cabai keriting merahnya. Dan kita aduk kembali sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita masak di api yang kecil saja ya. Lalu kita aduk-aduk sampai mengental dan matang adonannya. Dan ini sudah cukup matang, kita diamkan dulu sampai agak dingin ya. Dan agar tidak lengket, kita taburkan sedikit tepung tapioka. Lalu kita cetak memanjang seperti ini ya. Ini sudah cukup jadinya seperti ini ya bun. Kita ulangi lagi sampai semuanya adonannya beres.
Dan ini sudah selesai semuanya, jadinya sebanyak ini ya bun. Agar tidak saling menempel, bisa kita taburkan sedikit tepung tapiokanya. Dan ini sudah siap kita goreng ya bun. Kita masukkan adonannya ketika minyak masih dingin dan belum terlalu panas ya. Dan jika adonannya sudah agak kering seperti ini, bisa dibalik ya bun. Dan jika ada yang menempel, bisa kita pisahkan satu persatu. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil untuk menghasilkan rasa yang kriuk juga renyah. Emang sedikit agak lama ya menggorengnya. Lalu kita diamkan dulu ya sebentar. Dan ini adonannya terlihat sudah agak mengering, bisa kita bolak-balikan seperti ini sampai matangnya lepas ya. Dan ini sudah cukup matang ya, agak kecoklatan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Bisa kita taburkan dengan bumbu tabur rasa balado seperti ini ya. Bisa juga kita tambahkan dengan bumbu tabur rasa pedas, rasa keju, atau yang lainnya juga banyak ya bun. Agar bumbu taburnya merata, bisa kita kocok seperti ini ya. Dan ini hasilnya sudah cukup merata. Untuk jualan bisa kita pakai kemasan dari kertas nasi seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam kemasan. Dan ini sudah selesai, jadinya seperti ini ya. Dan untuk harga jual bisa kita sesuaikan saja dengan modal yang sudah kita keluarkan ya. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini enak banget ya, kriuk, renyah, dan juga gurih. Dan yang sebagiannya aku pakai bumbu kacang. Dan bisa kita pakai cup plastik seperti ini ya. Bisa kita alasi dengan kertas nasi seperti ini. Tinggal kita taburkan saja di atasnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan kecap di atasnya. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bumbu kacang juga sangat cocok ya. Ini juga enak. Tinggal kita tutup seperti ini, bisa juga kita pakai stiker merek dagang kita sendiri ya. Dan ini sudah siap kita jual. Bisa juga kita tambahkan saus seperti ini ya. Untuk bumbunya bisa dipilih ya, sesuai seleranya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga enak ya, insya Allah kalau dijual pasti laris. Bunda di rumah wajib coba ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita siapkan 7 buah tahu atau 450 gram. 150 gram tepung maizena. 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Dan seperempat sendok makan merica bubuk. Kemudian tahunya kita haluskan dulu ya bunda. Melembutkannya bisa pakai chopper seperti ini atau pakai sendok biasa juga bisa ya bun. Dan ini hasilnya yang sudah kita haluskan ya.
Kemudian bahan-bahan yang lainnya juga kita masukkan ya bun. Dan agar hasilnya lebih renyah, di sini aku menambahkan sedikit baking soda. Tapi maaf ya, ketika menambahkannya tidak masuk video. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jika tidak menambahkan baking soda, hasilnya jadi keras, tidak renyah. Dan kita tambahkan sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Dan ini sudah cukup tercampur rata ya. Lalu kita siapkan plastik segitiga seperti ini ya bun. Kemudian adonannya kita masukkan. Kita masukkan secukupnya saja ya. Lalu kita gunting sedikit di bagian ujungnya seperti ini. Dan lanjut kita siapkan penggorengannya. Dan kita cetak melingkar seperti ini ya. Jika adonannya terbuka seperti ini, bisa ditahan sebentar ya bun. Cukup kita pakai api sedang cenderung kecil ya, agar tidak mudah gosong. Nah, ini ada yang terbuka lagi, kita tahan sebentar seperti ini ya bun, sampai adonannya kaku dan rapat kembali. Jika sudah terlihat agak kering seperti ini, bisa dibalikan ya bun, agar matangnya merata. Dan kita diamkan dulu sebentar. Untuk mendapatkan hasil yang kriuk dan tahan lama, bisa dibalik lagi ya bun. Jadi, bisa kita bolak-balik seperti ini ya bun, sampai matangnya lepas atau merata. Dan sedikit agak lama ya dalam penggorengannya. Dan ini sudah matang merata, agak kecoklatan. Kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng ya bun. Mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran kriuk, enak dan juga gurih ya bun. Bisa kita tambahkan berbagai macam bumbu tabur. Di sini aku menambahkan bumbu tabur rasa balado dan bumbu tabur rasa pedas. Dan kita taburkan di atasnya seperti ini, secukupnya saja ya. Jika untuk berjualan, bisa kita buat kemasannya dari bungkus kertas nasi. Ikutin ya cara buatnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ya. Dan ini sudah siap kita jual ya bun. Dan jika ingin pedas, bisa kita tambahkan bumbu tabur rasa pedas di atasnya juga ya. Kita sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Untuk harga jual bisa disesuaikan saja dengan modal yang sudah kita keluarkan. Bisa disesuaikan juga dengan harga jual di daerahnya masing-masing. Bisa ditambahkan saus, ternyata lebih enak ya. Tinggal dicocolkan saja seperti ini. Dan rasanya enak, jadi komplit. Kalau dijual, insya Allah laris ya bun. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila suka dengan videonya, bisa di-subscribe channelnya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.